Halo, selamat pagi dulur. Hari ini kita lanjut cara menyepul speaker. Ini yang BNC dulu yang saya kerjakan. Jadi untuk teman-teman itu trik untuk menyepul speaker itu juga penting. Jadi bagaimana supaya sepul itu benar-benar posisi lurus atau posisi pada tempatnya nggak goser. Jadi mungkin banyak tukang sepul yang mungkin kurang memperhatikan cara pemasangan sepul yang benar. Jadi dia cuma dimasukin, ternyata posisi ditekan samping begini ya. Ini harus tidak boleh apa ya? Tidak boleh goser ya, Lur. Jadi kalau Anda memperbaiki sepul itu kalau ditekan di kiri kanan ini masih goser, sebaiknya Anda jangan kasihkan ke orang yang memperbaiki. Kasihan, pasti sebentar saja akan terjadi rusak kalau ini digeser seperti ini. Itu coba Anda dengar saja bagaimana saya memasang sepul ini. Nah, itu tidak akan terjadi goser atau tidak bunyi. Saya dekatkan lagi ya dulur. Ini saya tekan di samping saja. Jadi yang tekan samping ini, samping kanan, samping kiri, samping ini, itu sepulnya nggak boleh goser dulur. Kalau Anda pemasangannya sepul di samping kanan kiri ini masih terjadi bunyi goser, berarti posisinya sepul ini pasti nggak senter, atau Anda melubangnya di daun speaker ini tidak rata. Jadi teman-teman mungkin yang perakit sepul atau orang yang suka nyepul speaker itu, Anda tesnya tidak usah macam-macam, harus ditekan di samping sini, Lur. Coba Anda dengar ya. Ada suara gesekan nggak? Nah, seperti itu dulur. Jadi kalau Anda itu datang di tempat orang sepul atau Anda memperbaiki di tempat sepul itu, nah itu harus dicek begini aja, Lur. Satu samping begini aja. Nah ini. Kalau ini terjadi bunyi, berarti speaker Anda itu tidak akan tahan lama. Tidak akan awet. Karena kalau diangkat seperti ini, ya saya angkatnya di samping saja ya. Ini di posisi samping sini saja ya. Kalau ini bunyi atau kresek-kresek atau krok-krok, speaker Anda itu kalau sampean balapin atau sampean pakai itu mungkin 1 jam aja, pasti akan rusak. Oke dulurku, ini cara trik Anda untuk mengecek atau bagaimana tukang sepul itu memperbaikinya. Jadi kalau sampai tekan di samping ini masih terjadi bunyi atau terjadi penggeseran, itu pasti akan terjadi kerusakan, Lur. Nih ya. Tidak ada bunyi ya, Lur. Tuh. Ya dulurku, kita lanjut mengenai bagaimana trik untuk membersihkan pinggiran ini. Jadi kalau Anda tidak paham untuk membersihkan bagian pinggir di konusnya speaker itu, pasti di sininya akan rusak. Nanti akan saya tunjukkan. Jadi ini harus dipanaskan dulu sampingnya ya. Kita pakai air dryer yang 2000 watt itu dipanaskan dulu, baru nanti kita potong pakai cutter. Tapi kalau Anda langsung triknya menggunakan cutter atau pisau, nanti akan terjadi banyak kerusakan. Ini sudah kita panaskan, sudah kita bersihkan. Nah itu. Nah, saya juga akan memberikan saran kepada tukang sepul ya, terutama Anda yang berkecimpung di dunia sepul. Nah, ini saya akan tunjukkan. Ini kan ada bumper 2 ya, yang bawah sini sama yang atas ini sama ini. Itu ada orang yang nggak paham gunanya bumper di bawah ini. Itu biasanya tukang servisnya di Surabaya sana ada itu. Ya di Pasar Genteng malahan, di dalam Pasar Genteng itu ada tukang servis itu. Bagian sini itu dipotong. Bagian dalam sini itu dipotong. Ya apa, Lur? Akhirnya daunnya itu terlalu lembek atau suspensi bumpernya itu justru akan mengalami kerusakan, atau sepul Anda tidak awet karena
terjadi mounting karena dengan spool yang gede ini. Nah, nanti saya kasih contoh. Ini bumper ini masih utuh ya. Yang kita perbaiki ini masih original yang dikirim ke saya. Nah, ini pernah diperbaiki di Surabaya ini. Ini malah dipotong bumper dalamnya ini, Lur. Nah, ini. Bumpernya tinggal satu, Lur. Nih. Jadi untuk teman-teman yang tukang spool jangan sekali-sekali motong damper yang bagian dalam ini. Karena spool Anda akan tidak awet atau tidak bisa senter karena pergerakan di speaker yang mungkin magnet gede itu suspensinya akan lebih atau pergerakannya lebih keras atau lebih keluar. Ini saya dapat 2 ini. 3 ini. 1 ini yang dipotong, 1 2. Ini udah dipotong, Lur. Kalau Anda lihat, nah itu dalamannya. Dipotong kan? Nah itu dipotong malah dalamannya itu. Jadi bumpernya dipotong. Ya janganlah kalau Anda memperbaiki speaker yang double bumper itu memang agak sulit. Ini juga dipotong. Nah itu. Nah, kelihatan kan? Tuh, dampernya dihilangkan. Atau malah dipotong. Jadi ini dampernya cuma 1. Nah itu dampernya. Kalau ini masih utuh ini. Dampernya ada 2. Itu damper juga ada 2. Yang 3 unit ini damper dalamnya hilang. Yang ini 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7. Yang 4 mungkin dampernya masih utuh. Yang 3 dampernya double hilang. Nah, ini saya dapat kemarin ke Mojokerto juga memperbaiki yang spool yang 6 in ya ini. Ini masih utuh, Dulur. Jadi dampernya kalau bisa seperti ini. Itu hasilnya suara atau resonansi di speaker tadi akan lebih bagus. Kalau dampernya dihilangkan ini nanti terjadi suara yang lebih lembut atau enggak ada tekanan. Oke, Dulurku. Untuk informasi perbaikan speakernya seperti ini. Nah ini mungkin saran kalau melepas konusnya itu Anda sebaiknya pakai hair dryer yang 2000 watt atau 3000 watt. Jadi nanti kalau dipotong sini itu enggak terjadi kerusakan atau pengeliman yang begitu banyak atau kotor, Dulurku. Oke, thank you atas sedikit saran atau sedikit informasi bagi tukang spool se-Indonesia. Sebaiknya Anda profesional lah untuk memperbaiki speaker karena mungkin Anda dipercaya oleh yang punya sound untuk memperbaiki spool speakernya itu akan lebih baik. Jadi jangan sekali-sekali damper yang di bawah ini dipotong atau double bumpernya itu dipotong. Nah, contohnya seperti ini, bumpernya cuma 1. Yang ini juga bumpernya cuma 1. Yang ini bumpernya kan cuma 1. Jadi nanti kalau kita pasang spool yang gede itu. Lalu pagi untuk dulur Jember yang mungkin sound balap 15 in, saya menggunakan speaker Black Window. Kalau ini mungkin saya lebih percaya pakai Black Window daripada merek-merek yang lain, mungkin yang 10 5 in. Ini speaker 15 in tapi spoolnya 5 in. Terus mixer kita nyoba pakai Zeta Pro ya. Ini produk yang baru ini, Zeta Pro. Kita menggunakan 6 channel, ada equalizernya juga. Mungkin teman kalau balap-balap sound Ombromania, mungkin Anda akan lebih suka menggunakan mixer yang praktis atau yang kecil ini. Ini sudah USB, sudah ada reverbnya 99 DSP, jadi bukan yang 16 DSP. Mungkin akan lebih komplit kita menggunakan speaker Black Window. Kita sudah ngambil speakernya 4 unit untuk dikirim ke Jember.
Kalau ini kita menggunakan ini. Kemarin sempat mau cari merek yang lain, cuman barangnya kurang bagus. Kalau yang punya Black Window ini posisinya agak sedikit bagus, atau daun-daunnya tebel, terus frame-nya juga bagus, terus double bumper juga. Ini mungkin produk Anda bisa milih dengan menggunakan Black Window ini, mungkin hasil suaranya atau hasil dentuman suara akan lebih bagus. Kita menggunakan mixernya ini ya, 6 channel ini ya. Oke, lanjut untuk proses pemesanan atau perakitan sound rumahan atau sound balap 15 inchinya.